Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahiman, mahasiswa semester 6 SEMBI Bandung Business School, program studi akuntansi. Sejarah kehidupan Nabi Muhammad SAW merupakan hal penting yang wajib diketahui setiap muslim. Darinya, seseorang akan mendapatkan gambaran secara utuh tentang kehidupan seorang muslim yang ideal dalam semua sisi dan fase kehidupan. Hal tersebut tidaklah berlebihan karena Allah Subhanahu wa taala memang telah menyiapkan kepribadian Rasulullah SAW sebagai panutan utama kaum muslimin. Adapun kisah kehidupan bangsa Arab sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW pada sisi kehidupan beragama. Pada awalnya, mayoritas bangsa Arab mengikuti agama Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu ajaran tauhid untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun, setelah waktu berjalan sekian lama, mereka melalaikan hal tersebut meskipun masih ada sisa-sisa ajaran tauhid Nabi Ibrahim alaihissalam. Hingga kemudian di Mekah ada seseorang yang bernama Amr bin Luhai dari suku Huza'ah yang sangat dihormati dan dimuliakan kaumnya karena kedermawanan dan perilakunya yang baik. Suatu ketika dia pergi ke Syam dan di sana ia melihat masyarakatnya menyembah berhala sebagai bentuk ibadah. Dia pun menyimpulkan bahwa itu adalah perbuatan yang sangat baik. Maka ketika kembali ke Mekah, dia membawa satu berhala yang bernama Hubal dan diletakkan di dalam Ka'bah. Lalu dia mengajak kaumnya untuk melakukan apa yang dilakukan penduduk Syam. Karena pengaruh kedudukannya, maka tak lama kemudian penyembahan berhala menjadi keyakinan tersendiri penduduk Mekah pada saat itu, dan kemudian dengan cepat menyebar ke wilayah Hijaz, yaitu Mekah dan sekitarnya, hingga menyebar luas meliputi Jazirah Arab. Bahkan di sekitar Ka'bah ada ratusan berhala yang disembah. Dari sana muncullah berbagai bentuk praktek syirik, bid'ah, dan khurafat di masyarakat Arab. Kemudian dari kehidupan sosial. Kehidupan sosial masyarakat Arab berkelas dan bersuku-suku. Di sana terdapat pemandangan yang sangat kontras antara kaum bangsawan dengan segala kemewahannya dan kehormatan yang dimiliki dan kaum budak dengan segala kekurangan dan kehinaan yang tak terperi. Kehidupan antar suku pun penuh dengan persaingan dan sering berakibat dengan pertikaian. Karena fanatisme kesukuan yang sangat tinggi, setiap anggota suku pasti membela orang yang satu suku dengannya, tak peduli perbuatannya benar atau salah. Sehingga terkenal ucapan di antara mereka, bantulah saudaramu, baik itu berbuat zalim maupun dizalimi. Adapun perbuatan terhadap wanita juga sangat zalim. Laki-laki dapat melakukan poligami tanpa batas, bahkan dapat menikahi dua wanita bersaudara sekaligus, kemudian dapat menceraikan mereka dengan tanpa batas. Sementara itu, perzinahan merupakan masalah biasa. Bahkan ada suami yang memerintahkan istrinya untuk tidur dengan lelaki lain, semata-mata karena ingin mendapatkan keturunan yang mulia dari laki-laki tersebut. Kelahiran anak perempuan menjadi hal aib bagi mereka. Bahkan dikenal di sebagian mereka istilah wa'dul banat atau menguburi anak wanita hidup-hidup. Perjudian dan minuman keras juga merupakan hal yang sangat lumrah dilakukan di tengah masyarakat, bahkan menjadi sumber kebanggaan tersendiri. Kesimpulannya, kondisi sosial sangat parah hingga kehidupan berlangsung tanpa aturan layaknya binatang.
Kisah kelahiran Nabi Muhammad hingga diangkat menjadi nabi. Rasulullah SAW lahir pada tahun Gajah, yaitu tahun di mana pasukan gajah yang dipimpin oleh Abraha menyerang Mekah untuk merobohkan Ka'bah. Dengan kebesarannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghentikan pasukan tersebut dengan mengirimkan burung-burung ababil untuk menjatuhkan batu-batu panas yang merobohkan pasukan gajah tersebut. Kejadian ini dijelaskan dalam Al-Quran Surah Al-Fil ayat 1-5. Di tahun itulah Nabi Muhammad lahir di Mekah, tepatnya pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal atau bertepatan dengan tanggal 20 April 571 Masehi. Nabi Muhammad lahir dari seorang ibu bernama Aminah. Beliau lahir dalam keadaan yatim karena sang ayah, Nabi Muhammad yang bernama Abdullah, telah wafat saat Nabi berusia 6 bulan dalam kandungan ibunya. Saat bayi, Nabi Muhammad diasuh oleh Halimah Sa'diyah dari Bani Sa'ad, kabilah Hawazin. Di perkampungan Bani Sa'ad inilah Nabi diasuh dan dibesarkan sampai usia 5 tahun. Tatkala Nabi berusia 6 tahun, ibunya membawa berziarah ke makam ayahnya Abdullah di Madinah. Aminah tinggal di sana selama 1 bulan, kemudian kembali ke Mekah. Tetapi dalam perjalanan pulang itu, Aminah jatuh sakit, kemudian meninggal dan dimakamkan di Abwa yang berada di antara Mekah dan Madinah. Sepeninggal Aminah, Nabi Muhammad sepenuhnya diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Kakeknya adalah seorang pemuka Quraisy yang sangat disegani. Nabi Muhammad mendapatkan kasih sayang dan perhatian yang sangat besar dari kakeknya. Sayang, hanya 2 tahun Nabi Muhammad diasuh oleh kakeknya. Abdul Muthalib meninggal saat Nabi Muhammad berusia 8 tahun. Selanjutnya, Nabi Muhammad diasuh oleh pamannya yang bernama Abdul Thalib. Sejak diasuh oleh pamannya, Nabi Muhammad tumbuh menjadi seorang anak yang menginjak remaja. Disitulah Nabi Muhammad dikenalkan oleh pamannya bagaimana cara menjalani hidup. Nabi Muhammad mencari pekerjaan untuk menghidupi dirinya sendiri. Mulailah ia menjadi pengembala ternak milik orang lain di daerah gurun di Mekah yang sangat panas. Di gurun pasir itulah ia menghayati arti kehidupan, kesulitan hidup, kesendirian, dan rasa tanggung jawab menjadikan ia lebih matang daripada usianya. Pada usia 25 tahun, Nabi Muhammad mulai berdagang sendiri tanpa bantuan pamannya. Ketika berdagang, Nabi Muhammad sangat jujur, tidak pernah membohongi para pembelinya. Nabi tidak pernah mengambil keuntungan yang terlalu besar dan selalu berkata sopan, ramah, dan penuh kasih sayang. Jadi, keberhasilan usaha dagang Nabi Muhammad itu disebabkan oleh kepribadiannya yang mulia. Kepribadiannya yang mulia tersebut merebut hati setiap orang, termasuk Siti Khadijah. Di usianya tersebut, kemudian Nabi menikah dengan Siti Khadijah. Pernikahan tersebut mereka dikaruniai 7 orang anak, yaitu Ibrahim, Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Umi Kalsum, dan Fatimah. Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul. Pengertian Nabi dan Rasul. Nabi adalah seorang hamba Allah yang Allah berikan wahyu untuk diamalkan oleh dirinya sendiri. Sedangkan Rasul adalah seorang hamba Allah yang Allah berikan wahyu untuk diamalkan oleh dirinya sendiri, serta wajib menyampaikan kepada kaum atau umatnya tentang wahyu yang Allah turunkan. Kala itu, Nabi Muhammad SAW merasakan keresahan atas perilaku yang dilakukan oleh masyarakat Arab yang sudah jauh dari nilai-nilai kebenaran. Kemudian, Nabi Muhammad SAW melakukan uzlah atau mengasingkan diri di Gua Hira. Hal ini dilakukan oleh beliau berkali-kali.
Maka tepat pada tanggal 17 Ramadan dan tahun ke-40 kelahirannya, Nabi didatangi oleh malaikat Jibril dan menerima wahyu pertama, yaitu Al-Quran Surah Al-Alaq ayat 1-5. Wahyu pertama inilah yang menandakan bahwa Nabi Muhammad SAW dipilih dan diangkat Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi nabi sekaligus rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedudukan Rasulullah. Yang pertama, sebagai manusia biasa yang mengerjakan hal-hal seperti manusia biasa, yaitu makan, tidur, bekerja, dan lain-lain. Yang kedua, sebagai penerima dan penyampai wahyu dari Allah yang berbentuk kitab maupun suhuf. Yang ketiga, sebagai suri teladan yang harus diteladani umatnya. Sifat-sifat Rasul. Yang pertama, sidik, yang artinya benar. Yang kedua, amanah, yang artinya terpercaya atau dapat dipercaya. Yang ketiga, tabligh, yang artinya menyampaikan. Dan yang keempat, fatonah, yang artinya pintar. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.